melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Kalau kita baca pembahasan kita pada malam hari ini merupakan bab akhir, bab-bab yang belakang dari kitab Bidayatul Hidayah. Setelah kita baca beberapa lama, ternyata Imam Al-Ghazali meruntutkan kitab ini pada bagian awal itu bagaimana kita beribadah kepada Allah, mulai wudu, sholat, semua ibadah. Setelah itu, setelah selesai dengan Allah, ada pembahasan berikutnya namanya tentang hati, maksiat hati, kotoran hati dan sebagainya. Sebelum itu ada maksiat anggota badan, itu sudah dibahas. Jadi yang ibadah-ibadah sudah dibahas. Yang hubungan dengan pribadi, maksiat mata, tangan, mulut, dan kemudian sampai maksiat hati sudah dibahas. Selanjutnya setelah beberapa terakhir ini kita bahas bagaimana hidup bersama orang lain. Jadi pembahasan awal itu hidup bersama Allah, kemudian hidup untuk mengatur diri sendiri, baru kemudian pembahasan akhir-akhir membahas tentang as-suhbah, bagaimana hidup bersahabat bersama dengan orang lain. Nah, sampailah pembahasan kita tentang bagaimana kita mencari teman, mencari seduluran, mencari sahabat. Jadi kita kalau pergi beli rumah baru di sebuah perumahan, awal-awal karena kita tidak ada yang kenal, kita mulai berpikir, siapa ya enaknya ya yang awal-awal yang saya kenal, saya akrabi. Di tempat kerja juga begitu. Kita akan punya teman akrab di tempat kerja, punya teman akrab di seduluran keluarga besar bani apa. Kita punya sahabat akrab kadang di komunitas apa dan sebagainya. Pertanyaannya, apa kriteria yang kita pakai untuk memilah dan memilih orang-orang itu untuk kita akrabi, untuk kita jadikan sahabat? Nah, sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu, ada 5 hal ada 5 aspek yang perlu kita perhatikan kalau kita mau memilah dan memilih persahabatan dengan siapa, akrab dengan siapa, runcang-runcung pergi kemana-kemana dengan siapa. Itu ada 5 hal yang perlu kita bisa lihat. Ternyata 5 itu yang pertama adalah A, akal, yang kedua A, akhlak, yang ketiga itu S, kesolihan gitu ya, solih atau kesolihan. Kemudian berikutnya yang keempat tamak atau ketamaan, yang terakhir jujur atau kejujuran. Lihat dari 5 ini kita nanti kalau mau akrab dengan seseorang. Karena seperti pertemuan sebelumnya pernah kita bahas, kita itu kalau berteman lama-lama akan sama setelannya, modelnya akan sama dengan siapa kita berteman. Ya mungkin awalnya kita kuat, kita mau mewarnai, tapi kadang-kadang ada satu sisi kita itu sungkan. Karena saking akrabnya kita sungkan mewarnai, lama-lama kita agak menyesuaikan, nggak ngikuti kejelekannya, tapi minimal mentoleransi. Karena akrab. Biasanya kan kita tuh keras pada orang itu kalau nggak akrab banget, atau dia nggak punya sangkut paut dengan kita. Tapi kalau udah punya sangkut paut dengan kita tiba-tiba melunak. Itulah, daripada kita nggak mampu mewarnai, mending perhatikan 5 hal. Yang pertama, berakal. Tentang akalnya, apakah yang saya akrabi ini orangnya sing diomongno, yang dilakukan dan yang dikatakan itu sesuai dengan akal apa enggak? Kadang ada orang itu nggak pakai akal dalam bertindak gitu, atau
Berakal dalam bahasa Imam Al-Ghazali niku pinter, kompeten, menguasai sesuatu. Jangan suka berteman dengan orang senengane gedabrus tapi gak patek paham sesuatu. Ana wong ngomong koyok pinter tapi sajane gak patek ngerti apa-apa. Nah, kalau kita awalnya mesti ingkar, aduh, wong iki rek ngomong gak ngerti gitu. Tapi kalau lama-lama kita akrabi, iya kalau kita bisa mewarnai, lama-lama kita itu rodok nyaman gabung orang yang nggak berakal nih wow, gitu kan. Jadi pilih orang yang berakal, orang yang pinter. Kalau dia menguasai sesuatu, lama-lama kita kecipratan sesuatu yang dia kuasai, gitu. Kalau yang di sini yang pinter ngaji Al-Quran, yang pinter ngaji tentang sholat, yang pinter apapun lah, kita kudu sedikit demi sedikit mendekati atau ngakrabi. Kalau selain kriteria akal kita nggak akrab nggak apa-apa. Nah sayangnya di masyarakat itu si gapatek pinter itu mewarnai banyak hal ya. Jadi lek nggak bolone iku koyok nggak gimana begitu. Maka akal. Yang kedua akhlak. Akhlak niku kriterianya adalah ngamuan apa enggak, senengane maksiat apa enggak. Akhlak niki. Jadi wong ini ku biasanya ngamuan apa tidak. Kadang orang kan protesan. Di rapat yo ngamuk, di opo ngamuk dan sebagainya. Ini kok tentang akhlak. Pinter, berakal, punya kompetensi yang luar biasa, tapi seringkali marah ketika nggak cocok. Nah, hati-hati berteman dengan orang yang kriteria tentang akhlaknya itu kalau nggak baik, gitu. Termasuk dia terbiasa maksiat. Maksiat itu melanggar perintah Allah, melanggar apapun lah aturan-aturan itu. Termasuk misalnya maksiat itu kan ada yang hubungannya dengan Allah, ada yang dengan umum. Senengane yang ngelanggar apa jenenge, ngelanggar lalu lintas, ngelanggar aturan, gak bayar dan sebagainya. Pokoknya sih hubungannya ngelanggar niku termasuk orang yang akhlaknya buruk. Engko lama-lama kita rodok melok. Bayar gak usah langsung, ngenteni pemutihan ae. Biasa ya bulan-bulan kok akhir-akhir ana pemutihan. Iya kan? Lah pembayar langsung yo. Sampeyan bulan opo? Mei. Diundur ae. Lek dhuwit sampeyan sik durung kanggo, sik ono kanggone kapan-kapan ae. Ini koyoke enteng, tapi lama-lama di banyak hal kita cenderung pakai injury time atau minta pemakluman untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terus ingin dimaafkan. Ini kan jenenge napa jenenge tiang niki akhlaknya nggak baik, ngoten. Sajane kalau memang pajak kita itu bulan Mei, bayar itu apa sih? Ngoten kan? Lah sebenarnya kan kalau itu penerimaan pajak negara sudah masuk, ya sebenarnya kan pemanfaatannya bisa segera. Lah jaluk pemutihan kan, wong sak Indonesia jaluk pemutihan ya tekor kan, numpuk di belakang uangnya. Kan ngoten niku lah. Jadi hindari yang kedua akhlak yang buruk. Orang yang suka marah atau suka nggak terima kalau ada hal-hal yang nggak cocok dengan dirinya. Satu tentang akal atau kompetensi, dua tentang akhlak. Yang ketiga adalah tentang kesolehan, gitu ya. Kesolehan itu kepatuhan menjalankan agama. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka meninggalkan perintah agama Allah. Jangan berteman dengan orang-orang yang melanggar perintah Allah. Yang ketiga adalah tomak. Tomak niku orang yang selalu berharap. Hindari, hati-hati memilah dan memilih teman. Jangan sampai kita salah satu kriteria keempat, yaitu tentang tomak. Tomak itu apa? Dia selalu berharap aku oleh opo. Jadi ada orang itu senengane tomak dimanapun berada. Jadi aku bukan memberi apa, aku oleh opo. Ayo kerja bakti di masjid, ono jajane ya, gitu. Ayo ngaji yuk bareng-bareng lah pengajian niki ya, habis isak niki kebetulan ada acara.
Ngono ae. Tomak niku selalu berharap dunia, berharap uang. Di mana-mana aku oleh opo. Hindari berteman yang seperti itu. Kita lah kebalikannya dengan kebiasaan zakat. Zakat niku kan memberi, ngetokno, memberi, ngeluarkan. Tomak niku boten. Aku oleh enggak? Aku oleh enggak? Hati-hati banget. Nanti akan katutan. Seperti ini akan katutan. Dia akan ke bawah. Watak seperti ini akan ke bawah kita lama-lama. Iya ya, lah dipikir-pikir, lapo ya aku teko. Oleh apa? Ya kan? Jadi kita akan terus berhitung apa untungnya, apa untungnya. Lah punya teman begitu lama-lama kita kemana-mana akan berhitung. Orang tomak berharap. Kecuali tomaknya tomak kepada kebaikan. Jadi maka kebalikan yang kita cari adalah orang-orang sahabat yang zuhud, gitu ya. Jangan cari orang-orang yang tomak, tapi orang-orang yang zuhud. Zuhud itu gak perhitungan belas. Lek ono wong gak perhitungan, layak kita akrabi. Di banyak hal dia jiwarang sekali perhitungan. Gak pernah berhitung tentang capeknya, gak pernah berhitung tentang uangnya atau tentang tenaganya. Aku wis mbantu masjid ping piro yo. Wong-wong takmir gak ngerti ya ngono iku. Misalnya, ini kan tomak berarti. Yang zuhud niku ya wis pokoknya saya seharusnya berbuat apa ya sudah saja, nggak usah pakai apa-apa. Tapi ada orang yang modelnya tomak. Dia berharap sesuatu. Berharap itu bisa uang, bisa penghormatan atau apapun. Mestinya kita itu bahasa umumnya nothing to lose dari enam itu, nggak pernah merasa kehilangan apapun atas apa yang kita jalani, gitu. Misalnya di tempat kerja, kalau panjenengan srewegep, iku rak dianggap nanti yang konco-konco, wah iki rek anake bos iki. Padahal sregep jenengan sregep asli, ngeten. Tapi ada orang yang sregep itu memang kepingin dapat sesuatu lah gitu. Begitu dia sregep, dia sudah melakukan banyak hal, tapi dia lalu enggak diberi kompensasi atau apresiasi, lalu dia ngambek, niku tiang tomak. Lah orang kayak gitu niku lama-lama kalau kita terus berteman, lama-lama iya bener wong iki yo. Percuma awak dhewe kerja temenan nih terus lek penghormatan dari tempat kerja kepada kita enggak maksimal. Buat apa kita kerja maksimal? Kalau kemudian gini-gini aja yang kita dapatkan. Lama-lama kita yang asli tulus niku, kita yang zuhud gak mikir apapun, aku kerja, Gusti Allah nggih seneng kerja wong kerja apik, Gusti Allah suka dengan orang yang kerjanya maksimal. Lama-lama kita ikut-ikutan berhitung. Jadi napa nggih kebawa itu lama-lama. Awalnya misalnya panjenengan nggak ikut tim apa gitu, lalu kita lihat teman kita seringkali kalau ikut tim itu dapat bonus. Lama-lama kita berpikir, sakjane pinteran aku, kok dia dapat lebih banyak ya? Ini kita kan masih hidup di dunia, kebanyakan dunia masih akan katut karena sering bertemu dengan orang-orang yang begitu. Tapi begitu kita bertemu dengan orang yang zuhud itu nggak punya, bukan berarti nggak cinta uang. Dia yang nggak berharap apapun selain yang memang haknya, gitu loh. Jadi panjenengan haknya segitu, sudah nggak berharap lain di luar itu, kan sudah jelas kita punya hak yang bahwa menjadi milik kita. Nah, tomak itu adalah mencari lagi di luar itu, berharap lagi. Zuhud itu bukan berarti nggak mau uang, tapi kita telah tenang dengan jatah yang sudah menjadi milik kita. Nah, jadi yang keempat tadi adalah tentang tomak atau tidak teman-teman kita. Jadi kadang-kadang kita suwe-suwe males loh. Awalnya sregep, tulus, murni, lama-lama ketemu orang kayak gitu itu, iya ya. Wong-wong kebanyakan begitu. Terus kenapa aku sendiri begini? Sing aneh aku suwe-suwe ya kan. Padahal kita berada dalam kebenaran,
Itu lama-lama katut gara-gara ketemu mbek wong-wong iku wau. Karena orang-orang itu sama-sama sholat dengan kita, sama-sama kerja juga, tapi tomaknya niku wau kebawa. Nah, baru yang keempat adalah tentang bohong atau tidak. Bohong itu ya bahasa umumnya sekarang korupsi lah, manipulasi lah, macam-macam. Teman-teman yang suka memanipulasi lama-lama akan membuat kita ikut-ikutan manipulasi. Ya kalau area-area SMA misalnya ya, koncone gitu kan, disangoni wong tuane, kon bayar lah gitu kan. Kon wis dikei wong tuamu duit, wis. Aku ya wis, aku gak tak bayarno sik. Ojo harus kamu bayarkan, gak popo. Gitu. Itu lama-lama iya ya, gitu loh. Jadi orang bohong, orang manipulasi itu lama-lama membuat kita juga ingin, karena manusia niku kan. Terus ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia fujur, potensi negatif, wa taqwa, dan potensi takwa. Jadi dalam diri kita itu ada sudah potensi untuk berbuat buruk itu sudah ada. Kari nguripi podak gitu loh. Lek diuripi terus menerus, itu tumbuh, disirami terus kok. Jadi mana yang sering disirami? Fujur gitu kan, keinginan untuk melanggar-melanggar, atau yang takwa, keinginan untuk patuh-patuh dan sebagainya. Dua-duanya sudah ada. Makanya Imam Al-Ghazali mengingatkan, daripada kita baterai mewarnainya enggak kuat, mending jauh-jauh sebelum mencari teman, kita yang memilah dan memilih 5 kriteria ini. Nah, berbohong itu akan apa namanya? Nggak tahu ini kok ada bahasa sejak zaman dahulu. Imam Al-Ghazali mengatakan orang apa namanya berbohong itu akan menjauhkan yang dekat, seperti apa namanya teleskop menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Jadi wong bohong itu kan koyo iyo padahal gak, gitu loh. Orang yang sering berbohong itu kan kita seringkali terbawa oleh berita-berita yang salah, dan seolah-olah berita yang sebenarnya jauh dari kenyataan seolah-olah dekat kan, ngaten loh. Yang dekat sebenarnya begitu, karena orang menceritakan dengan bohong itu menjadi kayak bukan gitu. Maksudnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, itu begitu. Sekarang kita ini mau berita apa saja, berita tentang banjir di Aceh gitu, siapa yang kita harus percayai coba? Ada influencer, ada berita-berita nasional, ada rilis pemerintah. Iki lek kabeh-kabeh pada berbohong kan yo tiwas saya gregeten ngoten lho. Kita ini loh tiwas gregeten. Ya kan? Semua ya punya kepentingan gitu. Tapi siapa yang kita tutup? Itu betapa bahwa kalau kita bertemu dengan orang yang bohong, kita lu ala dibujui, tak kiroi iyo padahal gak, gitu loh. Jadi seperti itu. Makanya kemudian kalau kita gak nemu orang yang kompeten atau berakal, orang yang akhlaknya baik, cek angele gak nemu, orang yang ketiga sing soleh ngelakoni aturan-aturan agomo, orang sing zuhud gak gampang tomak, orang sing apa jujur gak embujuan, kok gak ketemu cek angele gitu kan. Kalau gak nemu lima-limanya, maka pilihannya adalah uzlah niku wau, yaitu menjauh, hidup sendiri. Jadi memang ulama pilihannya adalah tetap berbaur dengan masyarakat dengan konsekuensi kita terwarnai atau mewarnai. Kalau memang kita enggak iso mewarnai, uzlah pilihan terbaik. Tapi kita harus lihat masyarakat kita tinggal uzlah tambah nemen apa mboten, gak ono sing ngerem blas apa tidak, gitu kan. Karena macam-macam tiang kan, enten sing modeli tiang niku kendel, enten sing mboten kendel. Podo-podo ngerti agama misalnya, ono sing sungkanan, enten sing mboten sungkanan. Kalau kebetulan kita tuh modeli sungkanan, terus gak iso nemu
sahabat yang punya 5 kriteria, dan kita ini gampang, selain sungkanan, gampang terwarnai, gak patek kuat, uzlah lebih baik. Panjenengan yang bisa ngukur. Jadi selama ini niku kalau kumpul wong akeh sing sering goyah niku jenengan apa wong-wong? Ngoten lho. Lek kira-kira kita sering goyah, maka mending kita menjauh. Tapi kalau selama ini kita sih rodok bisa mempertahankan, mending kita tetap di sini bersama dengan orang-orang. Ngerem orang-orang itu gak tambah nemen gitu loh. Jadi ono wong iki biasa bujukan ngono kan. Kita kok iso rodok ngerem. Bro, ojo nemen-nemen rek. Wis ta, kapan mandeki rencana iki? Kapan rencanai mandek manipulasi iki ngono kan. Maka kalau kita masih bisa nyeletuk-nyeletuk baik seperti itu, berarti kita bisa mewarnai, tetaplah bersama dengan masyarakat. Kalau enggak, kalau kita tinggal, mereka akan terus berkumpul bersama orang-orang yang enggak baik, tambah parah kan begitu. Maka kalau ada orang kebetulan jadi pejabat, lek ngaos-ngaos ngaji-ngaji seperti ini, pusingnya bukan main. Atasanku, kiriku, kananku, bawahku, gak iki belas kompeten yoga, akhlaknya yo rusak, nggak soleh, kuwabeh mikir duwe, ai tomak, bujui kabeh, manipulasi kabeh, wis aku tak mengundurkan diri aja. Tunggu, jenengan harus ngukur. Kalau semakin panjenengan tinggalkan, semakin merajalela itu mereka kerusakannya, panjenengan malah disalahkan. Ngeten loh. Tapi kalau kita kok rodok-rodok lumayan bisa sedikit mewarnai atau mempertahankan, nggak tambah parah, mending kita tetap di situ. Nah, jadi yang paling tahu mengukurnya kita lah gitu. Jadi karena beberapa kali penjelasan Imam Al-Ghazali, Anda akan terwarnai. Kalaupun nggak terwarnai, akan dianggap sama dengan orang itu, gitu kan? Kalau foto yang beredar misalnya ada orang pejabat negara ke tempat banjir terus makan di restoran yang enak gitu kan. Makan di restoran yang enak padahal suasananya banjir, habis mengunjungi banjir. Tapi jenengan jejer lungguh bareng mangan iku. Panjenengan kan dianggap selevel dengan mereka kan. Padahal panjenengan saat makan tuh ya Allah kok ngene sih gitu kan. Jenengan sedih banget. Aku gak setuju dengan cara makan begini. Banyak saudara kita yang sedang bermasalah kok makan enak dengan merokok yang mahal misalnya. Lah panjenengan padahal tidak melakukan itu semua, nangis di tengah-tengah mereka. Tapi minimal Anda kan mendapatkan kesan dari masyarakat, Anda bolone wong iku. Nah, kalau panjenengan siap menerima konsekuensi dianggap sebagai golongan mereka, tapi sebenarnya Anda tidak apa-apa. Yang paling tahu panjenengan untuk terus melanjutkan mewarnai sebisanya di lingkungan kita atau kita resign. Kan ada beberapa cara kan, ada orang resign dari dunia kerja. Sudah sekarang negara rusak, saya enggak kuat, saya resign saja, saya mengundurkan diri. Itu pilihan dia. Tapi yang nggak mundur nggak bisa dong kita katakan sepenuhnya salah. Kan ngoten. Apa iya orang-orang baik semua mundur itu kita setuju? Ya tambah nemen orang-orang. Orang-orang sekarang itu kan sebenarnya setiap hari mau berbuat kerusakan jumlahnya 100. Tapi gara-gara masih ada orang baik di sekitar situ, dia masih mampu kerusakannya tuh merencanakannya hanya 50 loh. Andai kan orang-orang baiknya tuh resign semua dan yang buruk-buruk itu membuat kesepakatan, akan terjadi 100 keburukan. Nah, di mana letak kita? Ngoten kan? Enggak semudah itu. Resign bisa jadi seneni sama Allah. Gara-gara kamu resign mengundurkan diri, tambah parah negeri ini. Gitu kan? Nyopo, saya kecipratan kejelekan dong. Ya wis salah wis kadung masuk kan? Jadi ada enak dan tidak enak. Makanya hidup orang banyak kok. Makanya sebelumnya kan ibadah teng Gusti Allah dibenekno teng kitab ini. Kemudian maksiat-maksiat hindari, maksiat ati dihindari. Sekarang hidup bersama orang banyak dan enggak jamin orang banyak itu selalu baik kan? Maka
Begitulah yang kemudian diajarkan Imam Ghazali. Pilihannya adalah pilih dulu 5 kriteria, lek gak nemu blas maka bisa kita uzlah. Tapi kalau uzlah memperparah keadaan sosial, maka kita jangan sampai uzlah. Tetaplah memperjuangkan sedikit atau banyak yang bisa kita perjuangkan. Kemudian wa imma an takuna fa'alaika bi ahadi amrayni immal uzlah wal infiradu fa inna fiha salamatak wa imma an takuna mukhalatutuk. Jadi pilihannya 2 kata Imam Ghazali. Lek wis angel golek kanca mau pilihannya 2. Kamu bisa uzlah dan hidup terpencil demi keselamatanmu gitu kan. Tapi jika engkau tetap memilih hidup bersama orang banyak, yuk bagaimana seharusnya? Gitu. Jika kita hidup bersama orang banyak, bagaimana seharusnya sikap kita? Wa imma an takuna mukhalatatuka ma'asyirakaika biqadri khisalihim bi an ta'lama annal ukhuwata salasatun akhun li akhiratika fala tura'i fihi illa ad-din wa akhun li dunyaka fala tura'i fihi illa al-khuluqul hasan wa akhun litasta'nisa bihi fala tura'i fihi illa salamah min syarrihi wa fitnatihi wa hubthihi. Jadi kalau kita kebetulan memilih hidup bersama orang banyak, enggak nyepi, enggak hidup terpencil, maka kita bisa lakukan pilah teman kita jadi 3 kelompok. Mana seduluran sing membawa ke akhirat, mana seduluran itu ya sing akhlake apik tapi enggak patek akhirat gitu. Mana seduluran dunyo. Gitu. Pilih aja 3. Jadi pilih 3. Ya wis oke. Saya akan memilah kalau hidup bersama orang banyak, mana yang berkaitan dengan akhirat, mana yang berkaitan dengan perilaku akhlak baik, dan mana yang berkaitan penting aku gak ngelanggar. Yang pertama, akhun atau saudara atau konco raket itu yang berkaitan dengan akhirat, maka fokuslah dengan beliau ngomongin agomo. Jadi lek ono konco dan kebetulan dia ini koyoke kenek diajak bahas ke akhirat, maka kepada beliau fokuslah kita menjaga persahabatan tentang agama. Itu. Jadi kita bisa bertahan itu. Yang kedua, kemudian teman tentang dunia. Kan ada teman akhirat, ada teman dunia. Konco kerjo. Jadi pilih aja 3, siji konco masjid, ngerti kan? Sing kedua konco kerjo. Maka kepada konco kerjo, teman-teman kerja, maka jagalah akhlak kita. Jadi kita punya teman dan teman kita sesama kerja, maka yang penting kita jaga akhlak ke mereka. Ada teman yang ketiga, teman sing rodok sering ngerusak, gitu kan? Ada orang yang sering ngerusak. Maka saat kita berinteraksi dengan mereka, sing penting aku gak ketularan. Jadi gak apa-apa kita tetap bukan berteman ya, tetap komunikasi, tetap bisnis sama orang sing rusak-rusak niku wau. Akhlake elek, gak patek pinter, bujukan, tomak gitu kan. Kok kebetulan kita tetap berinteraksi sama mereka, maka kata Imam Ghazali, jogo ojo ketularan. Jogon ojo ketularan. Enggak popo, tetap sampean berinteraksi, sampean berkomunikasi, tapi hati-hati jagalah jangan sampai kita ketularan. Karena mereka otomatis akan ngajak bolo. Jadi kepada teman masjidan jogo agama, kepada teman kerja dunyo gitu kan, jagalah etika kita. Kalau dengan orang-orang yang enggak beretika, maka sing penting awak dhewe enggak ketularan eleke. Ngaten. Kemudian wannasu salasatun. Manusia ini kata Imam Al-Ghazali ada 3 macam. Manusia kalau
kalau dianalogikan bisa kita bagi dalam 3 kelompok. Ahaduhum mathaluhu mathalul ghidai la yustaghna anhu, wal akharu mathaluhu mathalud dawai yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin, wal akharu mathaluhu mathalud da la yuhtaju ilaihi qattun, walakinil abdu qad yubtala bihi wa huwa alladzi la unsa fihi wala naf'a, fatajibu mudaratuhu ilal khalasi minhu. Nah, berikutnya kita ingin membagi, andaikan hidup bersama orang banyak, kita ini termasuk kelompok mana dari pengelompokan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, manusia itu bisa dianalogikan dengan sarapan atau makanan hidangan. Ada yang dianalogikan dengan obat, ada yang dianalogikan dengan penyakit. Jadi hidangan, obat, penyakit. Kata Imam Ghazali, ayo deloken menungso iki. Ra isine 3 macam iki. Pertama, hidangan. Manusia itu ada yang kehadirannya dimanapun berada itu koyok panganan. Kabeh wong gelem, kabeh wong mbutuhno, semua orang mau dekat-dekat sama dia. Dibutuhkan terus menerus. Jadi ada orang itu urusan masjid kanggo, di RT ono kepanitiaan yo kenek dijak, ngoten lho. Di desa ono acara kenek dijak, engko ono hajatan, nikahan, apa jenenge nyangdi, ngoten cocok tok wong iki. Koyok hidangan lah, enak ono wong model menungso iki kenek digawe gitu. Nah, ada orang yang modelnya obat, cocok hanya saat tertentu saja, di saat yang lain enggak dibutuhno. Jadi ana wong iki kuwate tenaga tok, ya engko pas resik-resik got iku cocok wong iki. Tapi lek acara liyane kadang enggak cocok. Jadi itu. Yang ketiga, penyakit. Wis lek ana dheke ruwet kabeh. Modele wong model penyakit. Nah, Imam Ghazali yang ngilingno, ayo sampean termasuk yang mana? Bisakah kita kayak hidangan, dimanapun berada sik dibutuhno, sik dikanggokno. Jadi wayahe urusan masjid awak dhewe ya sik ana kanggone, wayahe di RT ya kanggone ya disenengi cocok, di tempat kerja ya ana kanggone, di kehidupan kemasyarakatan ana kanggone, di keluarga besar ya ana kanggone. Kabeh wong dapat ngambil manfaat dari dia kapanpun, dimanapun. Baru itu manusia yang seperti hidangan yang lezat. Tapi ada orang yang modelnya tombo iku mau. Ya Allah, umaku bocor, ya dek itu sing cocok. Tapi lek wayahe masjid, oh ojo dek ruwet tambah rusak, gitu kan. Lek wayahe iki dijak lunga ngelamarno, ayo aja dijak wong iku. Cocoke masang genteng tok iku lho. Nah, itu memang wong modele kaya obat di situasi tertentu saja. Nah, ada orang penyakit selalu dihindari oleh banyak orang. Lah kita masuk yang mana? Naudzubillah min dzalik gitu. Jangan sampai gitu kan. Jangan sampai kita itu enggak dikepingini, yuk enggak manfaat di tempat kita berada. Jangan sampai malah kepada orang-orang yang kita sebut penyakit, yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau sebelumnya tentang 5 orang yang kita jadikan sahabat atau teman akrab, itu kan pihak lain yang kita mau pilih gitu. Nah, sekarang tadi kan kitanya mau memilih mereka, berarti mengenali
teman, mengenali orang untuk kita jadikan sahabat. Sekarang ada pembahasan, Imam Al-Ghazali membahas sekarang lek sampean bagaimana Anda sekarang menjalani hak-hak persahabatan. Jadi sekarang Anda sendiri gimana dong? Gitu. Kalau tadi kan kita melihat ini cocok untuk temanku, ini enggak cocok jadi temanku. Ini cocok untuk saya dekati, ini enggak cocok untuk saya dekati. Nah, sekarang kita bicara kepada Anda sendiri. Anda gimana dong? Kalau Anda kebetulan jadi teman yang baik. Kan gitu pertanyaannya. Kalau tadi kan kita lihat orang tuh. Lihatan wong-wong itu. Wis ketemu pilihan. Lek gak cocok tinggalan. Itu kan kita melihat mereka apa namanya objek mereka. Sekarang pertanyaannya adalah sekarang aku gimana? Itu sayanya bagaimana begitu. Kemudian fasaidu man wa'idha bi ghairihi wal mu'minu mir'atul mu'min. Wa qila li Isa alaihi salam man addabaka qala ma addabani ahadun walakin ra'aitu jahlal jahil fastanabtuhu wa laqad qala sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina wasallam falaw wajadna bannasu ma yakrahunahu min ghairihim lakamulat adabuhum wastaghnau anil muaddib. Jadi kalau kita masih dicoba oleh Allah, dipertemukan dengan penyakit-penyakit alias dipertemukan dengan orang-orang sing levelnya level penyakit gitu kan. Itu namanya gini, kalau Anda diberi cobaan oleh Allah, jadi lagi sering duwe konco iki model penyakit-penyakit, jadi kan sedang dicoba oleh Allah gitu kan, diberikan ujian lah bahasa gitu. Maka pilihannya dua, Anda kalah atau Anda sukses, Said. Anda disebut sukses kalau Anda malah bisa mengambil pelajaran dari sana. Jadi ada Imam Al-Ghazali menyampaikan di sini. Suatu kali ada pertanyaan ditanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, siapa yang mengajari panjenengan untuk memperbaiki perilaku dalam hidup? Untuk noto toto kromo, menata tata krama hidup, siapa yang mengajari panjenengan? Nah, Nabi Isa kan yo gak ono guru nih, gitu kan? Jadi man addabaka qala ma addabani ahadun, gak ada yang ngajari saya. Sampean sopo sing ngajari toto kromo? Nabi Isa, gak ono sing ngajari aku, gitu ya. Kemudian walakin ra'aitu jahlal jahili fastanabtuhu, tapi aku terus memperbaiki cara hidupku, aku terus memperbaiki perilaku dengan cara aku melihat kebodohan orang yang bodoh. Lek bahasa sekarang itu adalah saya terus belajar dari kesalahan-kesalahan orang di sekitar saya. Ngeten lho. Jadi kita ini pertanyaannya adalah selama ini bertumbuh perilakunya jadi baik atau tidak. Kalau ada orang ditanya, sampean kok nopo jenenge kok dadi api, cek santune, cek ramahe gitu kan. Sampean belajar pelatihan teng pundi kok jenengan iki ramah, baik ke orang, perilakunya akhlaknya nggih santun, jenengan mondok ta. Kalau misalnya kisah Nabi Isa, enggak, mboten, saya belajar dari kesalahan-kesalahan orang yang melakukan kesalahan. Nah, ini ngajari Imam Al-Ghazali. Kalau ketemu dengan orang-orang yang kebetulan melakukan keburukan atau dari level penyakit tadi, kita kan tidak harus meninggalkan, tapi jadikan sebagai pelajaran maksudnya. Ya Allah, ternyata orang-orang yang sering melanggar ini kadang diberi kasus oleh Allah yang anake. Ya Allah, aku gak oleh niru. Itu maksudnya. Bro, sampean kok sregep kerja,
sampean mari maca buku atau pelatihan opo? Ndak, gak tau melok pelatihan aku. Tapi aku ndelok loh konco-konco sing nakal-nakal iku kok ngono yo. Aku gak kepingin koyok mereka. Itu namanya begitu. Belajar dari kesalahan orang-orang. Jadi bukan kita bersama dengan orang-orang yang level penyakit niku wow, kita malah ketularan, tapi malah menjadi sarana belajar. Jadi teng pundi mawon, dimanapun berada, kalau kebetulan kita bertemu dengan orang yang nggak baik, harusnya kita tuh mengambil pelajaran dari situ. Nah, jadi katanya kalau ada orang ya bisa menjauhi apa yang tidak disukai dari mereka, dari teman-temannya, akan sempurna adabnya. Kalau ada orang bisa menjauhi apa yang tidak disukai dari orang banyak, maka lama-lama dia akan jadi tambah baik. Jadi kita itu ono uang gitu kan, parkir saenake dhewe ndek gang. Terus wong-wong iku ya opo wong iki parkir ngerepoti wong. Lah, kita kan nggak suka terhadap cara orang parkir. Siapa yang bisa menjauhi apa yang nggak kita sukai dari perilaku orang, kita akan semakin sempurna. Maka dimanapun berada, ketika menemukan ketidakberesan, pertanyaannya adalah aku gak kepingin begitu. Siapa yang bisa menjauhi dan gak suka pada sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain kita gak suka, kita akan bertambah baik. Oh, berarti gak apa-apa ya parkir di kene ya. Malah terinspirasi malah. Bukan malah terinspirasi, kita tuh malah nggak suka dengan perilaku itu, lalu akan sempurna kita. Jauhi perilaku apa yang nggak kita sukai dari orang lain. Jadi teman itu tadi kan, kita kadang-kadang terwarnai. Nah itu jamaah rahimakumullah. Wal wazifatu tsaniyah mura'atu huquqis suhbati. Fahmahma in aqdati syirkatu wantazamat bainaka wa baina syarikika as-suhbatu fa'alaika huququn yujibuha aqdus suhbah wa fil qiyami biha adabun wa qad qala sallallahu alaihi wasallam mathalul akhwaini mathalul yadaini taghsilu ihdahumal ukhra wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ajma'atan fajtana minha siwakaini ahaduhuma muawwajun wal akharu mustaqimun wa kana ma'ahu ba'du ashabihi fa'atahul mustaqim wa amsaka li nafsihi al muawwaja faqala ya Rasulullah innaka ahaqqum minni bil mustaqimi faqala sallallahu alaihi wasallam ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala aw adha'ahu wa qala sallallahu alaihi wasallam mastahabathnani qattun illa wa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala arfaquhuma bi sahibihi. Jamaah rahimakumullah, selain tadi itu tentang bagaimana kita belajar dari keburukan orang, masuklah pembahasan Imam Al-Ghazali tentang yuk gimana sikap kita sekarang kepada teman. Kalau tadi kan orang lain untuk kita pilih jadi teman. Saiki wis duwe kanca raket pisan. Nemu kanca sing apik, wong yo pinter, akhlake yo apik. Kok kebetulan kita punya teman kayak gitu. Maka kita dibalik sekarang. Anda sekarang masuk kriteria yang gimana? Kalau Anda sudah punya teman akrab, wis koyo dadi dulur, teman masjid, teman kerja, teman komunitas, kok akrab, kebetulan wonge yo akhlaknya bagus, orangnya itu yang enggak tomak, orangnya itu yo punya kompeten yang baik, enggak embujuan, maka apa sikap yang harus Anda jalani? Karena terus Imam Al-Ghazali ada loh hak-hak sahabat yang harus kita jaga, kita yang kita melakukan kalau kita sudah bersahabat dengan orang. Nah, ada adabnya. Nah, kemudian
Imam Al-Ghazali menyampaikan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berarti ketika nanti menjalankan tentang bagaimana persahabatan ini, berarti kita sedang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana bersahabat versi sunnah Nabi. Mathalul akhwaini mathalul yadaini taghsilu ahaduhum ihdahuma al-ukhra. Orang kalau sudah bersahabat minimal 2 orang, maka dia seperti 2 tangan yang kalau membasuh berarti saling membasuh. Jadi 2 orang seduluran itu seperti 2 tangan yang saling membasuh. Andaikan kita hanya tangan satu membasuh, hasilnya tidak sempurna. Misalnya nggak bisa membasuh yang bagian punggung tangan. Intinya lebih sempurnalah kita membasuh, memperbaiki diri kalau kita sudah bersahabat. Jadi kata kuncinya di situ. Kemudian ada kisah. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ajma'atan. Nabi itu pernah masuk ke dalam hutan. Ya kalau di Arab bukan hutan ya. Jadi masuk yang tegalan gitulah ya. Hutan yang enggak lebat kalau di Arab, yang tegalan gitu. Kemudian intinya Nabi kemudian mengambil 2 siwak. Nah, kayu siwak itu kan mungkin kayak pandan begitu kan. Jadi ada yang panjang, ada yang bengkok dan sebagainya. Kebetulan Nabi napa jenenge ketika berasak niku disebutnya hutan, tapi sebenarnya di sini mungkin enggak hutan ya, berasak itu Nabi keluar dari hutan itu membawa 2 siwak, mungkin di peluntas gitu kan. Ada 1 siwak niku sing lurus apik. Enten situ sing bengkok ngeten kan. Pun setelah masuk niku Nabi ketemu sahabat ngeten kan. Terus sahabat niku diparingi sing lurus, sing apik lah, siwak sing apik lurus dikena sahabat, sing bengkok tetap dipakai Kanjeng Nabi dhewe terus disakulah gitu. Nah sahabat begini, Kanjeng Nabi mboten, Kanjeng Nabi mawon yang lurus, kan Kanjeng Nabi sing berasak ngambil tadi, yang jenengan lah yang sing apik sing lurus gitu. Saya nggak apa-apa yang agak-agak belok dikit nggak apa-apa wes, sing bengkok-bengkok itu kan jenengan yang punya gitu, monggo gitu. Terus Kanjeng Nabi baru nih nasihatnya, ma min sahibin yashabu sahiban, tidaklah seorang sahabat kenal meskipun 1 jam dari siang hari, illa su'ila an suhbatihi, dia suatu hari nanti akan ditanya oleh Allah tentang persahabatan. Kalau uang wis tahu kekancan raket, suatu hari nanti akan ditanya oleh Allah, gimana kamu dalam bersahabat. Meskipun akrabe mek sak jam, ketemu ning kereta, ketemu ning opo, akrab ngobrol terus koyok nyambung ngeten lho. Nah, maka ketika bersahabat meskipun nyambung sak jam tok niku di tempat yang baru, kita akan ditanya, gimana kamu dalam bersahabat? Oke apa ndak? Gitu kan, illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallah, apakah dia menjalankan hak Allah. Kalimatnya apakah dia menjalankan, menunaikan haknya Allah, atau menyia-nyiakan atau membiarkan hak Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu dilanjutkan, tidaklah 2 orang bersahabat kecuali yang paling dicintai oleh Allah di antara keduanya adalah yang paling welas kepada sahabatnya, sing paling welas. Jadi ditakoni, andaikan 2 orang bersahabat, siapa yang paling welas? Nabi kan sudah menunjukkan, aku ngekei sing lurus, karena emang Gusti Allah bakal nakoni. Coba sih, pokoknya ono wong kenal 1 jam saja akrab, Allah akan menuntut hak-hak persahabatan di antara mereka. Itu hak Allah. Apakah dia menyia-nyiakan hak Allah atau dia menunaikan hak yang seharusnya? Lalu siapa yang paling baik di antara keduanya? Sing paling welas. Aku ini kepingin lah, kalau Nabi menunjukkan, aku kepingin termasuk kriteria sing paling welas dari 2 sahabat sing bersahabat. Lek kumpul
podo-podo ndeleh rokok, sering joko reko kancane apa sering ngemei. Niku dihitung sama Allah. Endi sing paling welas, sing paling memberi banyak dibanding kancane. Wanggel kumpul situ rek. Joko dok gak tahu ndeleh. Hah? Iya ya Allah kekancan kok gak yes plus gitu loh Kanjeng Nabi. Ha Allah. Kita ini ditanya, ayo kudu rebutan paling welas. Rebutan baik-baikan di antara persahabatan. Saya kalau baca ini ya Allah, teman-teman saya begitu baik, saya gak level dengan mereka. Makanya kan gak oleh sing tomak nih kan. Kita ini bukan berpikir koncoku ngeteri apa, tapi aku ngeteri koncoku apa gak. Itu hak Allah, bukan hak persahabatan ya, bukan haknya dia, tapi hak Allah atau adalah nilai-nilai yang diharapkan oleh Allah terwujud. Siapa yang paling welas di antara dua persahabatan ini? Makanya kadang kita ini saya sendiri kagum sekali. Ada orang rela, teman kita dulu sekolah rela jauh-jauh dari kota lain mengunjungi rumah kita. Kita sendiri gak sempat, ono alasan repot ke rumah dia. Niku lihat hadis ini, pokoke delok enae, lek ono dua orang bersahabat, maka tidaklah Allah itu akan menilai yang paling dicintai adalah sing paling welas. Ojo perhitungan nae. Gitu. Jadi siapa di antara Anda berdua atau berlima atau bertiga sing paling welas nyang kancane? Makanya ya Allah, kalau kita nih melihat contoh-contoh ulama loh nggih, kiai-kiai ulama lek koncone teko digolek-golekno, dibeleh-belehno ayam apa, pokoknya entek-entekan habis-habisan. Karena takut betul beliau enggak masuk kriteria hadis ini, diseneni Gusti Allah, diseneni Kanjeng Nabi. Kok niki ya apa? Duwe kanca kok koyo ngono iku. Iki hak Allah loh ya, bukan hak saudaramu. Kamu menyia-nyiakan hak Allah atau kamu menunaikan nilai-nilai yang disuruh oleh Allah. Ini hak Allah. Jadi ketika menyiapkan segalanya, dia seperti sedang menunaikan hak Allah. Ngoten. Makanya wis enggak perhitungan belas untuk menjadi sahabat orang lain, rebutan api-apian. Makanya lain jenengan nopo jenenge ketemu kiai itu kan rebutan memberi no, boten wis pokoknya rebutan memberi. Karena masing-masing takut kalah yang dimaksud dengan ini. Kene ngono rebutan jaluk kok. Ana maneh, mosok iki tok rek gak digawakno. Kan pencite enak yo. Lek dolennya kancan wis diitung wisan. Kene nggawa gula ambek minyak tok, mulie nggawa beras, nggawa apa jenenge ikulah gitu, nggawa pencit, nggawa rambutan, usung kabeh. Lumayan iki rek 5 kilo Surabaya piro dihitung enggak sih 11. Jadi yo mboten izin Gusti Allah yang marah gitu ya, Allah yang akan marah. Su'ila an suhbatihi, kecuali dia akan ditanya tentang persahabatannya. Nyopo kon, izinlah kita di hadapan Allah. Malu kita sama Rasulullah, malu pasti kita. Kalau kita selama ini hanya ingin memanfaatkan persahabatan kita, izin ditakoi Gusti Allah. Jangankan ditanyain Allah, ditakoi padha-padha koncone. Bro, lek awakmu evaluasi awakmu dhewe, ambek kanca akrabmu akeh ndi? Wis gak usah takon ngono. Lah apa sih? Kan izin kita. Gak usah dedes ngono wis. Oh, bosnya bahas ngono, gak wani kita jawab. Gak wani. Wong kita ini seringkali mungkin ya, jadi kita seringkali memanfaatkan kok. Izin ditanyai bolo dhewe sing ngerti ya lho. Izin kita, apalagi ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh Allah SWT, izin. Makanya sudah bersahabat enggak perhitungan siapa arfaquhuma, yang paling welas dalam bersahabat itu. Wa adabu suhbati, pertama adalah bagaimana lalu apa yang bisa kita lakukan dalam bentuk
lebih baik dari persahabatan kita dengan teman kita. Apa yang bisa kita lakukan? Perlombaan apa? Yang pertama adalah al-itharu bil mali, ngalah dalam urusan bondo. Ngalah. Jadi lek podo-podo wong loro ya oleh misalnya ngene kan, ayo dolen yuk, wong loro iki dolen ya kan. Dolen yang ndi ngono kan. Iku lho. Sing rebutan traktir iku sapa? Ngalah bondo iku mesti ngoten. Mending dhuwitku ae, ojo dhuwitku, rebutan ngoten lho. Dadak meneng ae. Wis, kancane rebutan ngoten lho dhuwit iku lho. Meneng ae, epok-epok sik aku yang jeding sik weso. Sik kira-kira dibayari ngono lho. Apa ngono iku? Jadi ngalah masalah bondo itu ngoten. Ndak aku ae rebutan. Gitu loh. Jadi apa namanya? Ya caranya gampang lah. Nyelentung bayar disi kan iso. Ono alasan aku sungkan kok gak arek-arek. Gak usah sungkan, ya pancen ngono iku. Berteman yang sungguhnya. Sejak zaman Nabi begitu. Maksudnya ngalah bondo iku misale ono kancane nggawa apa, dhek kudu nggawani luwih gede teko iku. Ngoten lho. Lek dalam kehidupan nyata kita nraktir ngono ae kesuwen wis. Lek kumpul iku endi sing sering nggawa rokok itu teman sejati. Yang itu disukai oleh Rasulullah. Kok rokok sih contohnya, astagfirullah. Gak enak belas. Ya pokoknya ngono iku lah ya. Intinya adalah rebutan ngalah duitku sing kalong. Nanti kan tapi nggak usah mikir kapan-kapan cek DE, nggak usah ngono lah. Tomak kan dadine kan, mboten. Ngalah masalah bondo. Memang kita saking materialismenya dalam dunia ini, kita ini menjadi enggan mengeluarkan uang, mengeluarkan bondo dan sebagainya. Bahkan sampai loh ya, andekan kita ini kayak Rasulullah niku loh, ngalah itu loh. Ada kita oleh apa jenenge? Ya koyo mangan tahlilan dan sebagainya, kita dikei sing iwake gede ono sing cilik ngono kan, iki samene ngono kan. Awakmu iki sing cilik. Oh, sing enak dicekel dhewe, dindek ning dheke, sing apik buahe kan. Biasanya kan suguhane enak-enak. Iku kene. Iki sampean iki, gak seneng aku. Iki gak ada kolesterol sampean kabeh. Buah sing enak didepi dhewe. Yes, model opo ngono iku. Kita kudu ngalah masalah bondo, ngalah nyang konco, sepenting konco oleh sing apik ngoten lho. Ya suatu hari ini kita akan diperlakukan yang sama, ya Allah. Jadi sing kula ingat dari yang hadis Nabi tadi itu yang disampaikan Imam Ghazali, su'ila an suhbati, Anda akan dipertanyakan oleh Rasulullah, ditanya oleh Allah tentang bagaimana kita bersahabat. Berikutnya adalah siapa? Apakah kita menyia-nyiakan hak Allah atau kita menunaikan hak Allah? Aqama fiha, jadi kita menunaikan, mendirikan hak Allah ataukah menyia-nyiakan? Dan yang paling dicintai adalah yang paling welas. Berarti ini salah satu cirinya adalah ngalah masalah bondo. Wis ojo menang-menangan, ngalah ke konco. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencintai persahabatan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.